Suamiku pewaris utama. Bab 74. Mulai bandel. Jadira yang mendengar perkataan dari kekasihnya itu, hanya terdiam saja. Dia juga tidak menyangka, bahwa Hendy akan secepat itu mengirimkan orang-orangnya, untuk menyelesaikan masalah dengannya. Maaf Tuan Besar. Apa yang harus saya lakukan? Ucap Durga menyela pembicaraan tuannya itu. Persiapkan orang-orangmu. Jika diperlukan, habisi mereka di sini. Jawabnya seperti ingin menantang maut. Baik Tuan Besar. Jawab Durga cepat. Kemudian mengatur agar anak buahnya tersebut menempati posisinya masing-masing. Siapkan senjata kalian. Jika mereka berbuat macam-macam, tembak saja. Perintah Durga tegas. Siap laksanakan. Jawab mereka serempak dengan suara bergemuruh. Kau dengar itu? Sepertinya mereka sedang menyambut kedatangan kita ke sini. Respon Leon geram. Jika mempelajari suara mereka, yang bersemangat seperti itu, berarti mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Sambungnya lagi, kemudian beralih menghadap para pengawal yang dibawanya tersebut. Semua dengarkan baik-baik. Kedatangan kita sepertinya tidak diterima oleh si Melviano itu. Maka kita harus mengubah rencana. Ucap Leon memberi instruksi, tapi bukan dengan suara kuat, namun bisa didengar dengan baik oleh seluruh anak buahnya itu. Bagi menjadi 4 kelompok. 1 masuk dari belakang, 2 lagi dari samping, sedangkan sisanya masuk dari pintu depan. Kerjakan. Perintah Leon tegas. Dengan langkah senyap, maklum rata-rata dari mereka adalah asasin, samurai dan ninja, kelompok yang sudah dibagi itu menjalankan strategi yang sudah diatur oleh Leon. Begitu mereka sudah sampai di posisi, dengan entengnya mereka melompati pagar, tanpa suara sedikit pun, kemudian bersembunyi dan menyamarkan diri di belakang anak buah Durga yang sedang bersembunyi tersebut. Setelah semuanya menempati posisinya masing-masing, Leon dan Burgon membuka pintu dengan paksa, karena pintu tersebut setelah digedor-gedor beberapa kali, tidak juga dibuka. Maka dengan terpaksa, Leon dan Burgon, menggunakan kekuatannya membuka paksa pintu gerbang tersebut. Begitu mereka ingin masuk, terdengar serentetan tembakan ke arah mereka, tetapi dengan gesitnya, mereka menangkis atau menghindar dari peluru-peluru yang sedang mengarah kepada mereka itu. Hentikan! Teriak Leon keras. Kami datang ke sini dengan damai, bukan untuk berperang seperti ini. Ucapnya juga keras. Kami datang hanya ingin bertemu dengan tuan kalian. Untuk merundingkan sesuatu hal yang penting. Jadi sebelum terjadi pertumpahan darah, hentikan tembakan kalian. Jika tidak jangan menyesali resiko yang akan kalian tanggung. Ucap Leon marah. Seketika bunyi tembakan tersebut berhenti, dan tidak ada lagi peluru yang mengarah kepada mereka. Kemudian dari arah samping, keluar seseorang berperawakan tegap, didampingi oleh 3 pengawalnya. Orang tersebut adalah Durga, komandan tertinggi pasukan pengawal keluarga Melviano. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menghancurkan pintu gerbang itu? Tanya Durga kurang senang. Kami tidak berniat menghancurkan pintu itu, tetapi kalian sejak dari tadi, tidak mau membukakan pintu buat kami, padahal kedatangan kami ke sini dengan niat baik. Bukan untuk mencari permusuhan. Jawab Burgon sangat diplomatis sekali. Kami datang ke sini, hanya untuk bertemu dengan tuan kalian. Jadi di mana dia? Ucap Burgon balik bertanya. Tuan kami tidak bisa ditemui, karena dia tidak punya waktu untuk melayani kalian. Jawab Durga dengan sikap angkuh dan sombong. Baginikah adab kalian dalam menyambut tamu? Tanya Leon sudah mulai kesal. Kalian bukan tamu, tapi musuh kami. Karena kalian memaksa masuk, walaupun kami tidak mengizinkannya. Sanggah Durga juga kesal. Lagi-lagi kami harus kau salahkan.
Kenapa kalian tidak menyalahkan diri sendiri, dan tidak menyambut tamu yang datang dengan niat baik? Bantah Leon dengan ekspresi marah. Niat baik atau tidaknya? Kalau Tuan kami tidak mau menerima kedatangan kalian, apa yang bisa kalian lakukan? Tanya Durga masih tetap bersikap angkuh. Apakah kau yakin dengan jawabanmu itu? Aku peringatkan sekali lagi, dan tidak akan kuulangi kata-kataku ini. Kami datang ke sini karena ingin bertemu dengan Tuan Melviano, karena ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Jawab Leon kesal, dan sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya tersebut. Kemudian dia berkata lagi, kerusuhan ini bisa selesai, kalau Tuan kalian mau menemui kami. Tetapi kalau kalian masih tetap bersikeras menyembunyikan Tuan kalian itu, atau orang yang telah memantik perselisihan ini, maka kami tidak akan segan-segan lagi untuk bertindak. Ancam Leon serius. Ini rumah dan wilayah kami. Kalian tidak berhak berbuat macam-macam di sini. Bantah Durga ketus. Berhak atau tidaknya, itu bukan jawaban yang bagus. Tetapi sebagai tuan rumah, seharusnya kalian bertanya terlebih dahulu, sebelum menembaki kami tadi. Bantah Leon juga tidak kalah ketus. Sudah aku katakan, bahwa Tuan Melviano tidak bisa kalian temui. Kalau kalian tetap memaksa, maka anak buahku akan menghabisi kalian semua. Sambut Durga dengan intimidasi kacangan itu. Apakah kau yakin dengan kekuatanmu itu? Apakah kau pikir kami yang ada di hadapanmu ini, akan merasa takut, karena ditodong dengan senjata-senjata amatiran itu? Ucap Burgon menengahi perselisihan tersebut. Kau lihatlah para pengawal Tuan Besar kami. Mereka hanya bersenjata. Sedangkan kalian hanya bertangan kosong. Apakah kalian yakin, akan bisa menang melawan kami? Tanya Durga membanggakan anak buahnya tersebut. Kasih juga bersikap sombong. Apakah kau pikir, dengan senjata yang dipegang oleh anak buahmu itu, akan membuat kami mati? Mimpi. Jawab Leon sambil tersenyum sinis. Baik. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang aku katakan tadi, maka saksikanlah. Habisi mereka semua. Perintah Durga tegas. 1 detik, 2 detik, 3 detik dan seterusnya. Tidak ada reaksi apa-apa dari anak buahnya tersebut, sehingga membuat Durga menjadi kebingungan sendiri. Kemudian dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, ternyata anak buahnya tersebut, sekarang sedang ditodong dengan senjata api juga katana dari arah belakang, sementara senjata-senjata mereka, sekarang sudah jatuh ke tangan penodongnya itu. Apa yang kalian lakukan? Tanya Durga masih juga tidak mengerti. Dasar bodoh. Apakah kau tidak tahu, bagaimana strategi perang? Kau hanya mengandalkan dan menyembunyikan anak buahmu, di tempat yang sangat mudah diketahui, tapi kau tidak mengetahui siapa orang-orang yang aku bawa itu. Jawab Leon sambil menyeringai bengis. Kurang ajar. Kalian telah berbuat licik. Teriak Durga marah. Yang licik itu siapa, kau atau kami? Sedari awal sudah aku katakan, bahwa kedatangan kami ke sini dengan niat baik, dan bukan untuk mencari permusuhan. Tapi kau dengan angkuhnya tetap menjawab, bahkan mengancam akan menghabisi kami. Respon Leon cuek. Sekarang kau lihatlah seluruh anak buahmu itu. Nyawanya telah berada di tangan anak buahku. Lalu apa yang akan kau katakan lagi? Masihkah bisa bersikap sombong? Ledek Leon sambil menggelengkan kepalanya. Durga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lututnya gemetar dan lidahnya keluh. Sungguh dia tidak menyangka, bahwa strategi yang telah diterapkannya itu, menjadi hancur begitu saja. Sekarang menyerahlah, dan katakan. Di mana Tuan besarmu itu? Jika tidak kau tunjukkan, maka aku akan menghancurkan rumah ini. Ancam Leon tidak main-main. Tuan besar kami ada di dalam,
memang sengaja bersembunyi, agar kalian tidak bisa menemukannya. Jawab Durga berterus terang. Dasar bodoh. Hanya semut kecil seperti kalian. Sudah berani melawan kami. Cari mati saja. Hardik Burgon penuh intimidasi. Bawa mereka ke sini, dan paksa mereka berlulut. Kalau tidak mau tunduk juga, potong kakinya. Perintah Leon sangat mengintimidasi sekali. Tanpa diperintah 2 kali, seluruh pengawal Melviano, yang berjumlah sekitar 40 orang itu, bergegas datang tanpa diperintah lagi. Dengan tangan di atas kepala, kemudian menjatuhkan lututnya ke tanah, pertanda menyerah. Sekarang katakan, di mana sebenarnya tuanmu itu? Tanya Leon sekali lagi. Aku ada di sini. Ucap seseorang yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah, dikawal oleh 20 orang bersenjata api. Tapi tanpa diduga, ke-20 pengawal tersebut, tiba-tiba saja melepaskan tembakan ke arah Leon dan Burgon, yang saat itu sedang berada di depan anak buah Durga, dan dor, 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 dor. Bunyi tembakan menggema di sekitaran mansion itu, arah peluru yang ditembakkan oleh mereka tidak terarah, hingga banyak para pengawal yang terkena peluru nyasar dan langsung mati. Sementara yang lainnya, bertiarap di antara mayat-mayat kawannya tersebut. Sementara bagi Leon dan Burgon, sebagai seorang pengawal tingkat tinggi, mereka berdua dan anak buahnya itu, dengan mudahnya menghindari tembakan tersebut. Persekian detik kemudian, beberapa orang ninja dan asasin menghilang dari tempat mereka berdiri, lalu muncul di belakang pengawal Melviano itu, dan langsung mengeksekusi mereka. Tanpa kenal ampun, katana panjang yang mereka pegang itu, melayang ke arah leher pengawal tersebut dengan kecepatan tinggi, dan sedetik kemudian seluruh kepala mereka menggelinding di lantai. Seketika bunyi tembakan yang diarahkan kepada Leon dan Burgon itu terhenti, karena para penembak tersebut semuanya sudah mati. Melviano yang menyaksikan kejadian itu, lututnya gemetar, kemudian tanpa diperintah, dia menjatuhkan lututnya ke atas lantai, kemudian berkata, "Tolong ampuni aku. Akulah yang salah, karena telah membiarkan anak buahku itu bersikap arogan padamu." Ucap Melviano merendah. "Aku sudah mendengar apa yang kau katakan itu. Kau datang ke sini hanya ingin bertemu denganku, dan ingin menanyakan sesuatu hal yang penting, tetapi anak buahku yang bodoh itu, masih tetap bersikeras menghalangi kalian untuk bertemu denganku. Malah dengan sombongnya mengancam akan menghabisi kalian." Ucap Melviano sambil menunduk. "Kami sudah diperintahkan oleh Tuan Besar kami, agar tidak mencari permusuhan. Kami datang secara baik-baik, untuk menanyakan, apakah kau terlibat atau tidak dengan pembunuhan 3 intelijen Birawa Group itu?" Respon Leon tegas dan apa adanya. "Yang melakukan itu bukanlah aku, tetapi Jadira dan anak buahku, yang sekarang telah menjadi anak buahnya itu." Jawab Melviano berterus terang. "Lalu di mana kau sembunyikan si Jadira itu?" Tanya Leon cepat. "Aku yakin Jadira ada di sini. Karena menurut orang tuanya, Jadira telah pergi dari rumahnya, dan bersembunyi di sini." "Iya. Dia memang ada di rumahku. Sekarang dia ada di dalam dan kalian boleh masuk dan berbuat apa saja terhadapnya." Ucap Melviano seperti ingin menyelamatkan diri. "Bangunlah. Kau seorang tuan besar, tidak pantas bersimpuh seperti itu." Ucap Leon berwibawa. "Terima kasih Tuan. Kalau boleh aku tahu, dengan siapa saat ini saya sedang berhadapan?" Tanya Melviano tiba-tiba. "Dewa Perang dan si Mata Dewa." Jawab Leon singkat. "Apa? Jadi yang datang ingin menemuiku adalah si Dewa Perang dan si Mata Dewa yang sangat terkenal itu?" Tanya Melviano ketakutan. "Benar apa yang kau katakan itu. Tapi sayangnya anak buahmu tidak mengizinkanku untuk bertemu denganmu."
Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanpa menjawab pertanyaan dari Leon tersebut, Melviano mengambil senjata yang tergeletak di lantai, kemudian tanpa diduga, dia menembakkan senjata tersebut ke arah Durga. Seketika itu, Durga ambruk ke tanah, dan tak lama kemudian mati. Saat tubuh Durga ambruk ke tanah, dan menggelepar-gelepar karena kesakitan, beberapa anak buah Leon keluar dari dalam rumah, sambil membawa Jadira, yang meronta-ronta karena tidak diterima diperlakukan seperti itu. Dasar iblis! Kalian tidak pantas disebut manusia. Kenapa kau perlakukan seorang perempuan seburuk ini? Tanya Jadira marah, sambil mengeluarkan sumpah serapahnya, pada orang-orang yang menangkapnya tersebut. Plak, plak. 2 kali tamparan kuat mengenai wajah Jadira, yang dilayangkan oleh Melviano, hingga membuatnya terjatuh ke bawah, dengan mulut mengeluarkan darah pula. Tak sampai di situ saja, Melviano menendang tubuh Jadira yang sedang berusaha berdiri itu dengan sekuat tenaga. Tak ayal tubuh lemah Jadira, yang diperlakukan seperti itu, terguling-guling di tanah, dadanya sesak, perutnya sakit. Akibat tendangan kuat itu, tanpa memperdulikan jeritan dari mulut Jadira. Sekali lagi Melviano berusaha untuk menendang Jadira, tapi tanpa diduga, Jadira sudah meraih sepucuk pistol, yang tergeletak tidak jauh darinya, kemudian langsung menembakkannya ke dada Melviano hingga tembus, walau belum sampai roboh. Ketika Jadira sekali lagi ingin menembakkan senjatanya itu, Melviano dengan cepat, menembakkan senjata yang masih dipegangnya, ke arah kepala dan dada Jadira. Akibatnya tubuh Jadira seketika tidak bergerak lagi. Mati. Tak lama kemudian, tubuh Melviano juga ambruk ke tanah, menimpa tubuh Jadira yang sudah tidak bernyawa itu. 2 orang manusia, yang pada awalnya dimabuk asmara, kini telah mati secara mengenaskan, karena saling bunuh satu sama lain. Sisa pengawal yang masih hidup, menggigil ketakutan, sambil berlutut di tanah. Mereka berharap, tidak akan dihabisi oleh Leon, Burgon dan anak buahnya tersebut. Sementara di sisi lain, dari balik kaca hitam, seorang perempuan kisaran 30 tahun, dengan anak laki-laki kecil berumur 3 tahun, menyaksikan semua kejadian itu. Bison, kau lihatlah wajah-wajah orang yang telah membunuh ayahmu itu. Suatu saat nanti, balaskan dendam ayahmu pada mereka. Ucap perempuan tersebut dengan ekspresi dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, perempuan tersebut bergegas masuk ke dalam kamarnya, dan langsung menuju ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah lemari besar yang berdiri menempel di dinding, kemudian memilih sebuah buku, lalu menekannya dengan kuat. Seketika lemari tersebut bergeser, dan memperlihatkan celah kecil yang bisa dimasuki oleh tubuh manusia. Tanpa membuang waktu lagi, perempuan tersebut masuk melalui celah itu, dan menghilang di dalamnya. Sementara itu di luar rumah, anak buah Melviano yang masih hidup, semuanya ditanya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan 3 intelijen Birawa Group itu. Dari 24 pengawal yang masih tersisa, 7 diantaranya adalah pelaku pembunuhan itu. Mengetahui ada di antara mereka yang terlibat, Burgon tiba-tiba saja berkata, "Kalian akan kami biarkan hidup, asal mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah kalian bekerja sendiri, atau ada kelompok lain? Jikapun ada, di mana kelompok kalian yang lain itu? Aku yakin, jumlah pengawal tuan kalian itu, tidak cuma segini, pasti ada yang lain." Ucap Burgon mencoba menguji kejujuran mereka. Tak seorang pun yang mau menjawab, walaupun mereka tahu, tapi mereka takut untuk mengatakannya. Cepat katakan di mana kelompok kalian yang lain. Atau kalian lebih memilih mati, daripada harus menjawab pertanyaan temanku ini. Teriak Leon kuat. Tapi mereka masih tetap membandel, dan tetap tutup mulut,
hingga membuat kesabaran Leon habis, dan tiba-tiba saja. Crash! Crash! Jelep! 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 5 orang pengawal langsung mati terhabisi, tanpa sempat berteriak, setelah leher mereka putus. Sedang 3 lainnya, dada terkoyak ditembus pedang dan katana, sampai tembus ke punggung. Seketika itu juga mereka mati. Sementara 2 yang masih tersisa, nyalinya menjadi ciut dengan keberanian yang masih tersisa. Keduanya berusaha meraih senjata, yang mereka sembunyikan di balik celana panjangnya, dan ingin menembak Leon. Tapi gerakan mereka kalah cepat dengan gerakan anak buah Leon. Pistol yang mereka pegang terjatuh ke tanah, setelah tangan yang memegangnya putus ditebas dengan katana panjang itu. Bukan hanya itu saja, kepala kedua pengawal itu tiba-tiba menggelinding di tanah, setelah 1 orang samurai menyabetkan pedangnya ke arah leher mereka, dan seketika itu pula mereka mati. Sekarang hanya tinggal kalian yang masih hidup. Kalau mau menyusul mereka, silakan jangan jawab pertanyaanku. Ucap Leon penuh intimidasi. Seorang pengawal yang tidak mau nyawanya melayang, mengangkat kepalanya menghadap ke arah Leon kemudian berkata, "Kelompok kami yang lain, ada di markas Serigala Hitam, 1 kilometer dari sini ke arah timur." Ujarnya berterus terang, karena takut dibunuh, dan memilih mengkhianati kelompoknya itu. Jadi kalian para pengawal si Melviano itu, adalah anggota gangster tersebut? Tanya Leon menyelidik. Benar Tuan. Kami dipekerjakan pada Tuan itu dan bertugas untuk melindungi keselamatannya. Berapa jumlah anggota kalian, dan di mana markasnya? Tanya Burgon ikut menimpali. Pengawal tersebut sekilas memandang wajah Burgon, dan tak lama kemudian menjawab. Jumlah anggota kami, kurang lebih 770 orang dan yang bekerja pada Tuan itu sebanyak 70 orang. Pengawal yang ada di sini cuma 65 orang. Sedangkan 5 lainnya, sempat melarikan diri, dan mungkin telah memberi kabar pada bos besar kami. Ucap Raga, nama pengawal tersebut apa adanya. Kurang ajar. Ternyata kita kecolongan. Respon Leon marah. Katakan di mana markas kalian. Bentak Burgon keras. Tidak perlu repot-repot mencari. Kami ada di sini. Jawab seseorang yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Leon dan Burgon serta seluruh anak buahnya terkejut, sebab di depan mereka berdiri ratusan orang bersenjata pedang serta katana. Dan 7 diantaranya memegang senjata api, yang siap ditembakkan kapan saja. Leon sejenak tercekat diam, seperti sedang mengingat sesuatu, dan berpikir keras, siapa laki-laki yang berdiri paling depan itu. Di saat kebingungan seperti itu, laki-laki yang menjadi pemimpin kelompok yang baru datang itu segera berkata, "Apa kabar Bos Leon dan Burgon? Lama tidak bertemu." Ucapnya sambil membuka kacamata hitamnya itu. "Bramanta, ternyata kau masih hidup," teriak Leon kaget. "Aku tidak akan mudah mati Leon, sebelum mencabik mulut besarmu itu, dan membalaskan dendamku pada Birawa." Jawab Bramanta lugas. Jadi kenapa? Apakah kau merasa takut Leon?" Ledek Bramanta sambil tersenyum. Leon tidak menjawab pertanyaan Bramanta tersebut, karena Leon masih terkejut, ketika mengetahui, bahwa kawan baiknya dulu, saat ini sedang berdiri di hadapannya. Suasana mendadak hening, tidak ada yang bergerak, dan tidak ada yang bersuara, termasuk Leon juga Burgon. Sebab masing-masing sedang mengukur kekuatan lawan. 250 orang, ditambah dengan Leon dan Burgon, serta 8 intelijen, saat ini sedang berhadapan dengan suatu kekuatan besar, yang diperkirakan berjumlah 500 orang lebih, hingga membuat halaman dalam pagar tinggi rumah Melviano itu penuh sesak. Leon yang sudah kenyang malang melintang dalam dunia gangster kota besar dulu itu, tidak merasa takut. Sedikitpun dia tidak merasa gentar,
ketika berhadapan dengan Bramanta juga anak buahnya itu. Sebaliknya di pihak Bramanta mereka juga demikian. Mengandalkan jumlah banyak, mereka menjadi lebih percaya diri, dan menganggap remeh para pengawal itu. Pasti kau terkejut ketika melihatku kan? Kau sangka aku sudah mati dalam insiden 15 tahun yang lalu itu. Kalau itu anggapanmu, kau salah besar Leon. Ternyata aku masih hidup, dan sehat-sehat saja. Ucap Bramanta atau Bram itu sinis. Kau tak perlulah tahu, bagaimana aku bisa selamat, ketika markas gangster kita dulu, diserang oleh Sujana yang licik itu. Yang perlu kau tahu adalah, hari ini kebetulan kita bertemu, aku akan membalas dendam atas sikap pengecutmu dulu, ketika dengan teganya meninggalkanku sendiri dalam keadaan luka. Ucap Bram sambil menyeringai. Kau salah paham Bram. Aku bukan meninggalkanmu, tapi aku berusaha menyelamatkan bos kita, yang saat itu juga sedang terluka. Sanggah Leon dengan berkata jujur. Aku tidak mau tahu apa alasanmu. Karena aku sangat membenci si Iron laknat itu. Karena ketidakmampuannya melindungi kawan-kawan kita dulu. Hingga membuat sebagian kawan-kawan kita mati terbunuh dalam serangan mendadak itu. Dia malah sibuk menyelamatkan pengusaha Birawa yang sombong tersebut, agar tidak dibunuh oleh lawan kita. Padahal antara dia dan Birawa itu tidak saling kenal. Ucap Bram dengan suara lantang. Kau jangan salah paham Bram. Bos kita itu hanya ingin berterima kasih pada pengusaha itu, karena telah menyelamatkan anaknya dari tertembus peluru musuh. Dia rela memasang tameng tubuhnya, demi melindungi putra tersayang bos kita itu, hingga membuatnya tertembak di bahu kirinya waktu itu. Dalam tembakan kedua, bos kita pula yang mencoba menyelamatkan pengusaha tersebut. Iron melindunginya dengan tubuhnya sendiri, hingga perutnya tertembus peluru. Untung saat itu aku cepat sampai. Kalau tidak, mereka bertiga pasti sudah mati. Bantah Leon mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Hao, aku tidak mau mendengar alasan apapun darimu. Dendamku waktu itu akan kubalaskan hari ini juga. Maka bersiaplah menjemput ajalmu Leon, dan juga kau Burgon. Sanggah Bram tidak mau tahu, dan mengancam mereka berdua. Hia! Teriak Bram kuat sambil melancarkan tendangannya ke tubuh Leon, dan hampir mengenainya, jika Leon tidak segera menghindar. Serangan Bram yang gagal tersebut, disambung dengan serangan berikutnya, hingga membuat Leon kewalahan. Dan di sebuah serangan tak terduga, tubuh Leon terdorong beberapa meter, akibat tendangan kuat mengenai dadanya. Setitik darah segar keluar dari mulut Leon. Dadanya sesak dan sulit untuk bernafas. Sejenak Leon menenangkan diri, dan menarik nafasnya dalam-dalam, sambil mengurut dadanya yang sakit itu. Tak kusangka, si kaki kilat yang tersohor itu, kemampuannya semakin tinggi. Seranganmu tadi, hampir saja membuatku mati. Hebat. Kau benar-benar hebat. Puji Leon jujur. Itu belum seberapa Leon. Masih ada jurus lain, yang jika aku gunakan untuk menyerangmu, kau pasti akan mati. Jawabnya enteng. Belum tentu Bram. Aku tidak bisa kau kalahkan dengan begitu mudah. Tadi aku hanya lengah saja, hingga membuat tendangan kilat lemahmu itu mengenai dadaku. Sanggah Leon tidak mau kalah. Jika kita bertarung lagi, aku tidak yakin, apakah kau bisa menyerangku lagi atau tidak. Jawab Leon cukup jumawa sekali. Manusia sombong. Terima ini. Ucap Bram marah, dan langsung melancarkan jurus-jurus tendangan terkuatnya ke arah tubuh Leon. Tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya. Leon membalas serangan itu dengan teknik terkuatnya juga. Posisi kuda-kudanya tidak lumrah terlihat, di mana kaki sebelah kanannya menggantung di udara, sedangkan kaki kirinya kokoh menginjak tanah, seperti ingin melancarkan serangan dengan menggunakan kaki.
Tapi begitu tendangan kaki kanan Bram datang, kaki kanan Leon yang menggantung itu, tiba-tiba turun, dan mendorong tubuh Leon ke samping kanan, hingga tendangan Bram lewat begitu saja, dan tidak mengenai tubuh Leon. Sebaliknya tubuh Leon yang sedang condong itu, dengan entengnya melenting ke sisi kanan Bram, dan secara tiba-tiba, tinju kanan Leon masuk, mengenai paha bagian luar Bram, hingga membuat keseimbangan tubuhnya oleng dan kakinya lumpuh. Tubuh Bram terjatuh ke tanah. Posisi mereka seri 1.1. Anak buah Bram yang melihat kejadian itu menjadi marah, kemudian dengan beringasnya ingin menyerang orang-orangnya Leon, tetapi dengan sekali mengangkat tangan, gerakan mereka terhenti, dan tidak jadi menyerang musuh-musuhnya itu. Kalian jangan bergerak sebelum aku perintahkan. Aku ingin menguji seberapa kuatnya aku sekarang, karena dulunya aku berjuluk si kaki kilat. Sedangkan lawanku itu, berjuluk si dewa perang. Untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara kami. Maka aku menantangmu dalam pertarungan serius hidup atau mati. Tantang Bram dan langsung disambut oleh alam, dengan mengirimkan petir di langit. Bram sekilas melihat ke atas langit, dan mendapati hari sepertinya akan turun hujan, kemudian dia berkata, "Hentikan Bram. Ini tidak berguna. Kita kawan lama, jadi jangan saling bermusuhan, dan mari kita hidup secara berdampingan dengan damai." Jawab Leon mencoba menenangkan hati kawan lamanya tersebut. "Apakah kau takut Leon?" Tanya Bram seperti mengintimidasi. "Tidak sama sekali. Aku hanya ingin kita hidup damai, dan tidak saling bermusuhan. Itu saja." Jawab Leon apa adanya. "Bagaimana kita bisa hidup secara berdampingan, sementara kau telah membunuh orang-orangku? Kau lihatlah mereka. Itu pasti karena perbuatanmu, atau anak buahmu itu." Sanggah Bram marah kepada Leon. "Kau salah besar Bram. Mereka mati bukan karena tanganku, atau perbuatan anak buahku itu. Mereka mati karena kebodohan pengawal Melviano, yang dengan brutalnya, menembaki kami, juga anak buahmu itu. Yang akhirnya sebagian besar pengawalnya mati terbunuh." Ucap Leon mencoba membela diri. "Kalau kau tidak percaya, kau boleh bertanya kepada pengawal yang masih tersisa itu. Mereka melihat secara langsung, siapa orang yang telah membunuh teman-temannya itu." Ucap Leon lagi untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya. "Lalu bagaimana dengan mayat-mayat yang tanpa kepala itu? Bukankah itu perbuatan anak buahmu?" Bantah Bram lagi. "Kalau itu memang ku akui. Anak buahkulah yang telah melakukannya. Tapi demi untuk membela diri. Kalau kami membiarkan mereka terus menembaki kami, niscaya kami akan mati tertembak, dan itu kurasa kesalahan mereka sendiri." Ucap Leon membela diri. Sambil memberi kode kepada anak buahnya untuk bersikap waspada. "Lalu siapa yang telah membunuh anak buahku itu?" Tanya Bram lagi. "Siapa orang yang kau maksud?" Jawab Leon malah balik bertanya. "Melviano dan simpanannya itu." Ucap Bram dengan suara kuat. "Mereka mati karena saling bunuh satu sama lain. Jadi bukan mati di tangan kami. Kau lihatlah senjata yang masih ada di tangan mereka itu." Jawab Leon sambil menunjuk ke jasad Melviano dan Jadira tersebut. "Lalu bagaimana dengan ketujuh orang itu? Mereka juga ada yang mati tanpa kepala. Apakah kau bisa menjelaskannya?" Respon Bram penuh intimidasi. "Mereka orang yang terlibat langsung dalam pembunuhan 3 intelijen Birawa Group. Dan tentu saja kami tidak akan tinggal diam, dan meminta pertanggungjawaban mereka." Jawab Leon seperti seorang pesakitan yang harus menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya itu. Leon berbuat seperti itu, karena ingin menghindari konflik dan pertumpahan darah. Jika pertempuran terjadi, pasti banyak yang akan menjadi korban, mungkin termasuk anak buahnya juga. Kalau begitu, aku tidak bisa menjamin,
apakah kita akan berdamai atau tidak, dan itu tergantung dalam pertarungan kita nanti. Sambut Bram sudah tidak sabar, walaupun paha kanannya masih terasa ngilu, kemudian dia berkata lagi. Jika aku kalah, maka kalian boleh pergi. Tetapi jika engkau yang kalah, maka seluruh anak buahmu harus mati di sini. Ujarnya seperti berat sebelah. Itu namanya enak bagi kalian, tapi tidak enak bagi kami. Protes Leon dengan ekspresi kesal, kemudian dia berkata lagi. Atau bagaimana kalau kau yang kalah, seluruh anak buahmu menyatakan setia pada Tuan Besar kami, sedangkan kau harus mati. Usul Leon terkesan merendahkan kemampuan Bram. Kurang ajar. Ternyata sifat sombongmu itu belum berubah juga. Kau pikir bisa mengalahkan si kaki kilat ini dengan mudah? Respon Bram tidak senang. Ayo kita coba dan buktikan. Siapa orang terkuat di antara kita berdua? Balas Leon sambil tersenyum sinis. Hiya! Teriak Bram lantang, sambil melancarkan tendangan lurus ke arah tubuh Leon. Tapi dengan entengnya Leon menangkis serangan itu dengan kakinya juga. Des. Buk. Tap. Hehehe. Bukan hanya kau saja yang bisa memainkan kakimu itu, aku juga bisa. Bahkan mungkin jauh lebih baik dari apa yang kau lakukan itu. Ucap. Leon di sela-sela menangkis serangan Bram tersebut. Coba yang ini. Ujar Bram lantang, lalu melentingkan tubuhnya ke udara, dan melancarkan tendangan ganda secara bergantian ke arah Leon dan sekali lagi membuat Leon sangat kesulitan untuk menangkisnya. Bahu sebelah kiri menjadi korban, disusul dengan punggungnya juga terserempet tendangan kuat itu, tapi tidak sampai membuat Leon jatuh. Karena sudah berkali-kali mendapat tendangan seperti itu, Leon menjadi tidak senang. Kemudian dengan gerakan yang sama, Leon juga melentingkan tubuhnya ke udara dalam beberapa detik. Kemudian dengan gerakan cepat, Leon melancarkan tendangan ganda juga ke arah kepala Bram, tapi tidak ada satupun tendangan itu yang mengenainya. Cuma telapak tangan Bram yang sakit, akibat menangkis tendangan tersebut. Kesal dengan serangan yang tidak membuahkan hasil, Lion merubah taktiknya dengan turun ke bawah, dan menyerang kaki Bram dengan sapuan kakinya dengan gerakan cepat. Akibatnya, kaki dan paha kanan Bram, sekali lagi terkena tendangan yang cukup kuat, yang dilancarkan oleh Leon. Karena posisi Bram tidak menguntungkan, serangan tersebut membuat tubuhnya terpental dan jatuh ke belakang. Kesempatan itu digunakan oleh Leon, untuk semakin menekan posisi Bram. Kemudian dengan satu gerakan cepat, tubuh Bram yang sedang berguling-guling di tanah itu, ditendang dengan sekuat tenaga oleh Leon. Hingga membuat tubuh Bram terpental semakin jauh. Tapi walau sudah mendapatkan tendangan terkuat itu, Bram masih bisa bangkit walau pinggangnya terasa sakit. Sejenak dia mengambil nafas, dan memperbaiki posisinya, serta mengurut pinggangnya yang tadi kena tendang oleh Leon. Kemudian dia berkata, "Aku akui, kau memang kuat, dan aku tidak pernah menyangka, bahwa partner latihanku dulu, sudah semakin kuat. Mungkin saat ini, aku tidak akan bisa melawanmu, tapi pantang bagi si kaki kilat, untuk bilang menyerah sebelum bertarung. Kau cukup jujur Bram. Bagaimana kalau kita hentikan pertarungan ini, dan kutawarkan agar kau bergabung saja menjadi orang-orangnya Tuan Besar kami. Bagaimana?" Respon Leon cukup bijaksana. Untuk bergabung dengan orang yang hampir membunuhku, itu tidak akan pernah. Daripada mati berkalang tanah, lebih baik berputih mata. Jika itu jawabanmu, maka walaupun kita pernah berteman lama, bahkan sudah seperti saudara. Tapi saat ini, kau yang telah memilih jalan hidupmu sendiri, disebabkan oleh dendam yang tidak beralasan itu. Mari kita lanjutkan pertarungan kita. Menggunakan kaki dan tangan sudah. Bagaimana kalau kita menggunakan senjata? Usul Leon pada Bram. Baik, aku terima tantanganmu.
Jawabnya tegas, sambil mencabut pedang panjang yang dipegang oleh anak buahnya tersebut. Kemudian dengan gerakan cepat, dia berlari ke arah Leon, sambil menebaskan pedang tersebut ke arah lehernya. Leon yang mendapat serangan tiba-tiba itu tidak menjadi gugup. Sebelum serangan itu sampai, Leon juga mencabut pedang yang dipegang oleh seorang samurai, yang ada di sampingnya itu, kemudian menangkis serangan Bram tersebut. Bunyi beradunya pedang, nyaring terdengar di halaman rumah milik Melviano itu, membuat telinga yang mendengarnya terasa sakit. Hampir 10 menit pertarungan itu telah berlangsung, dan belum juga selesai. Peluh sudah bercucuran di tubuh keduanya, tapi belum ada yang menyerah atau kalah. Serangan yang dilancarkan oleh keduanya semakin intens, dan membahayakan nyawa mereka. Namun belum ada yang terluka. Cuma baju yang mereka kenakan terkoyak di sana-sini. Dalam satu kesempatan, saat Bram sedang menusukkan pedangnya ke arah dada Leon, dengan cerdik Leon menggeser tubuhnya ke samping, kemudian membelakangi tubuh Bram, lalu dengan gerakan cepat, pedang yang ada di tangan Leon ditusukkan ke arah belakang, dan menembus tubuh Bram dengan telak. Seketika gerakan Bram terhenti, karena perutnya tertembus pedang, yang dipegang oleh sahabatnya itu. Tak lama kemudian, tubuh Bram jatuh terkulai di pelukan Leon, dan saat itu juga Bram mati, tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Maafkan aku kawan. Aku terpaksa melakukan ini. Jika tidak kau yang mati, maka aku yang akan mati. Aku sudah berusaha untuk berbuat baik, dan membujukmu untuk menyudahi perselisihan ini, tetapi karena hatimu penuh dengan dendam, maka kau sangat sulit sekali untuk dibujuk. Ucap Leon lirih, sambil menitikkan air mata. 500 lebih anak buah Bram ketika melihat bosnya mati di tangan Leon, menjadi tercekat diam, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walau di antara mereka, ada 4 orang petinggi serigala hitam, tapi tetap saja mereka merasa ragu dan bimbang. Saat mereka sedang bimbang itulah, Leon mengarahkan pandangannya ke arah anak buah Bram, dengan tatapan dingin. Mengisyaratkan ancaman yang sangat menakutkan. Walau jumlah mereka jauh lebih banyak dari anak buah Leon, tetapi orang terkuat di antara mereka sudah mati di tangannya. Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan tidak berani bertindak lebih. Jumlah tidak bisa mengalahkan kualitas. Itulah kejadian yang terjadi pada mereka. Bagaimana dan apakah kita akan meneruskan pertarungan ini? Tanya anak buahnya meminta pendapat. Diam. Aku sedang berpikir dan mengukur kekuatan mereka. Apakah kita akan melawan atau tidak? Jika kita melawan, pasti kita akan mati. Tapi jika kita tidak melawan, maka kita akan menjadi taklukannya. Ini yang aku tidak mau. Jawabnya penuh pertimbangan. Kau pikirkan dengan baik kawan. Di belakang kita masih banyak orang-orang lemah. Jika dibandingkan dengan para pengawal itu, kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Sanggah seorang komandan memberi usul. Mungkin 1:10, jika kita menyerang, maka dengan mudahnya seorang saja di antara mereka, bisa membunuh balasan anak buah kita. Ucapnya lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebaiknya kita menyerah saja. Sambung salah seorang komandan lain pada temannya itu, kemudian memandang kepada anak buahnya yang lain. Mendapat tatapan seperti itu, anak buahnya cukup paham, kemudian mengangguk tanda setuju, menyerah daripada mati berputih mata. Baiklah kalau itu pilihannya. Aku juga memikirkan keselamatan bawahanku, serta keluarga kalian. Oleh karena itu, mari serempak setelah aku beri kode, kita jatuhkan semua senjata-senjata kita, pertanda kita menyerah. Ucap komandan itu cukup bijaksana. Baik. Jawab mereka lirih. Setelah mendapat jawaban, komandan gangster itu menjatuhkan pistol serta pedangnya ke tanah, lalu mengangkat tangannya ke atas, tanda menyerah.
Tindakannya itu diikuti oleh seluruh anak buahnya yang lain. Dengan serentak, mereka menjatuhkan semua senjata yang mereka bawa itu, kemudian mengangkat tangannya ke atas juga. Pilihan tepat. Jika kalian tetap nekat melawan kami, maka hanya dengan 10 orang saja, kalian akan mati seluruhnya. Respon Leon tegas, kemudian berkata lagi. Cepat mundur ke belakang, dan merapat ke tembok. Perintah Leon sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah tembok. Mana pemimpin kalian? Tanya Leon lagi. Saya bos. Jawab seorang komandan cepat, kemudian diikuti oleh 3 komandan lainnya. Cepat ambil senjata-senjata itu, dan lemparkan ke depan. Tapi jangan sampai kesempatan itu kalian gunakan untuk mencelakai kami. Kalian lihat di sana, anak buahku sudah siap dengan senjatanya. Jika bergerak mencurigakan sedikit saja, maka kalian semua akan mati karena kebodohanmu itu. Ucap Leon penuh ancaman. Baik, kami akan patuh. Jawab 4 orang komandan itu serempak, kemudian dengan gerakan cepat, mengambil pedang dan pistol yang ada di tanah, kemudian dilemparkannya ke depan. Setelah semua senjata itu bertumpuk sedikit lebih jauh dari mereka, Lion menyuruh kepada anak buahnya, untuk mengambil senjata-senjata tersebut dengan pengawalan ketat. Lion terpaksa melakukan itu, karena dia khawatir, bekas anak buah Bram itu, akan menggunakan kesempatan tersebut, untuk balik mencelakai anak buahnya. Tapi sampai senjata terakhir yang mereka ambil, tak satupun anak buah Bram, yang berani bergerak atau berbuat macam-macam. Setelah semua senjata itu terkumpul, termasuk senjata dari 20 orang pengawal Melviano, juga sisa pengawal yang lain, dikumpulkan di satu tempat, Leon dengan didampingi oleh Burgon maju beberapa langkah ke depan, kemudian memberi pengarahan. Aku tidak tahu bagaimana kalian bisa muncul dari dalam rumah itu. Menurut laporan anak buahku, di dalam rumah ini, tidak ada siapa-siapa, kecuali seorang perempuan lemah dengan 1 orang anak kecil. Tapi tiba-tiba kalian keluar dari dalam rumah itu. Pasti ada suatu tempat yang kalian rahasiakan di dalamnya. Ucap Leon dengan prediksinya yang akurat. Komandan yang menjadi pimpinan tertinggi dalam kelompok tersebut, mengangguk, kemudian berkata. Bener bos. Di rumah itu ada lorong panjang, yang langsung terhubung ke markas besar kami, sepanjang kurang lebih 1 kilometer di dalam bumi. Lorong itu kami gunakan, untuk jalan melarikan diri, jika sewaktu-waktu terjadi serangan ke markas kami. Jawab Mardika dengan jujur. Baiklah. Sebelum salah satu di antara kalian aku minta untuk menunjukkan jalan itu. Aku tawarkan pada kalian, memilih tunduk atau mati. Ucap Leon serius. Kami mengaku kalah, dan berjanji, akan selalu setia kepada Tuan. Jawab mereka serempak, walau masih ada yang berkata lain. Jangan berjanji kepadaku, tapi berjanjilah kepada Tuan besar kami, Hendi Mahesa Birawa. Teriak Leon kuat. Apa? Jadi orang itu adalah anak buah Tuan Hendi, yang sangat terkenal itu. Batin salah seorang komandan dalam hati. Jadi selama ini kita telah memprovokasi Tuan besar itu. Ini bisa gawat, jika sampai ketahuan. Ucap mereka lirih, dalam ketakutan yang teramat dalam. Tiba-tiba, mereka serempak berlutut di tanah, kemudian mengucapkan sumpah setia kepada Hendi. Karena kalian telah bersumpah setia kepada Tuan besar, maka aku memaafkan kalian semua. Tapi jika di kemudian hari kalian mencoba melawan, atau mengkhianati Tuan besar, maka saat itu juga, kalian dan juga keluarga kalian akan mati. Ancam Leon tidak main-main, kecuali satu bagian terakhir itu. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalian tetap boleh beroperasi sebagaimana mestinya, tapi bukan dalam gerakan melawan hukum. Jika hal itu kalian langgar, maka dengan tanganku sendiri, kelompok kalian akan aku tumpas.
Aku atas nama Tuan Besar, mengangkat orang itu untuk menjadi pemimpin kalian. Ucap Leon memberi instruksi, sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Mardika. Bos boleh memanggil saya Dika, atau Mardika. Ucap Dika cepat. Baiklah Mardika. Atas nama Tuan Besar, aku menunjukmu sebagai ketua Serigala Hitam, dan sebagai wakilnya di kota P ini. Ucap Leon cukup jelas. Mengenai siapa wakilmu nanti, aku serahkan pada keputusanmu. Sambung instruksi Leon lagi. Terima kasih Bos Leon, atas kepercayaan dan kemurahan hati Bos, karena telah mengampuni nyawa kami. Respon Dika senang, dengan rasa syukur yang teramat dalam. Ayo tunjukkan. Di mana lorong itu? Perintah Leon tegas. Mari Tuan saya tunjukkan jalannya. Ucap Mardika dengan ekspresi sopan. Bersambung.